harapan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Negeri Makassar, sebagaimana pesan Bapak Rektor Profesor Dr. Hussein Sam MTP, bahwa lakukanlah pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pelaksanaan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat terpadu ini tahun 2019, para dosen pengabdi dapat lebih bersinergi dengan masyarakat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LP2M Universitas Negeri Makassar melalui dosen pengabdi yang tersebar dari berbagai fakultas dalam lingkup Universitas Negeri Makassar melaksanakan pengabdian masyarakat terpadu tahun 2019. Kegiatan pengabdian masyarakat terpadu UNM tahun 2019 ini tersebar di 7 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Baru, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Sopeng. Kegiatan pengabdian mulai efektif dilaksanakan pada Mei hingga September 2019. Pemantauan langsung ke lokasi pengabdian oleh Ketua LP2M Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Haji Bahrani Rauf MT, didampingi Koordinator Pengabdian pada Masyarakat Terpadu sekaligus Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna LP2M UNM, Dr. Samsida MPD. Rombongan tim LP2M Universitas Negeri Makassar dalam kunjungannya juga didampingi oleh sejumlah dosen pengabdi dan mahasiswa. Pengabdian masyarakat yang dilakukan merupakan pembinaan dan pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat setempat yang sejalan dengan bidang ilmu masing-masing dosen pengabdi. Kegiatan pengabdian yang dilakukan tidak hanya sekali ini dan kedepannya terus berkelanjutan, ditandai dengan penandatanganan nota MOA (Memorandum of Agreement). Dari MOA ini untuk masyarakat, misalnya untuk kabupaten, untuk kecamatan atau desa, itu adalah untuk bagaimana agar pengabdi bisa transfer of knowledge, transfer of values, and transfer of skill kepada masyarakat, baik itu ibu rumah tangga, ibu-ibu nelayan, para petani, dan seterusnya. Itulah yang dilatih untuk diberikan keterampilan-keterampilan, misalnya bagaimana menjahit, bagaimana merias diri, kemudian melatih membuat atau memperbaiki aneka alat rumah tangga, dan seterusnya. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut sejumlah kunjungan tim LP2M ke lokasi pengabdian masyarakat terpadu. Kabupaten Baru. Kegiatan pengabdian di Kabupaten Baru fokus kepada perawatan dan perbaikan alat rumah tangga, pembuatan bahan ajar berbasis web, penggunaan model pada pembelajaran seni budaya,
dan juga diversifikasi olahan laut. Penandatanganan kerjasama dilakukan pada Desa Pancana dan Desa Corawali serta 7 sekolah yang ada di lingkup Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru. Kabupaten Takalar. Kegiatan pengabdian di Kabupaten Takalar fokus kepada pelatihan teknik servis sepeda motor, mekanik bengkel mobil, pelatihan kelompok tani desa, kelompok nelayan, pelatihan terapi massage, dan juga perbaikan, perawatan, dan pemasangan alat rumah tangga listrik. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada Desa Bontolandra dan Desa Cikoang. Sedangkan kegiatan di sekolah dilaksanakan di SMA Negeri 7 dan SMK 5 Takalar. Dari kegiatan pengabdian ini juga telah dilaksanakan penandatanganan MOA. Kabupaten Bantaeng. Kegiatan pengabdian di Kabupaten Bantaeng fokus kepada pendampingan penulisan karya tulis ilmiah, pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan serabi aneka rasa, pelatihan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelatihan make up, pembuatan media baca, pengkaryaan tari kreasi, pelatihan pembuatan pestisida nabati, pelatihan perbaikan alat rumah tangga, dan peningkatan optimalisasi hasil perikanan. Dari kegiatan ini telah dilaksanakan penandatanganan MOA dengan 3 desa dan 9 sekolah di Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Maros. Kegiatan pengabdian di Kabupaten Maros dilaksanakan di Desa Tuni Kamaseang dan berfokus kepada pembuatan aneka kuliner dari bahan dasar ikan, memperbaiki peralatan rumah tangga, edukasi budidaya sistem hidroponik, pemanfaatan barang bekas dalam bercocok tanam secara hidroponik. Dalam kegiatan ini juga telah dilaksanakan penandatanganan MOA dengan Desa Tuni Kamaseang.
Kabupaten Sidrap. Kegiatan pengabdian di Kabupaten Sidrap fokus pada memperbaiki listrik rumah tangga, pelatihan hidroponik, penyuluhan pemanfaatan lahan pekarangan, pemberdayaan tanaman lokal menjadi potensi tanaman produktif, memanfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi lahan produktif, dan keterampilan cetak saring. Pengabdian pada masyarakat terpadu di Kabupaten Sidrap dilaksanakan di Kecamatan Panca Lautang dan telah dilakukan penandatanganan MOA dengan Desa Corawali, Pemerintah Kecamatan Panca Lautang, dan SMA Negeri 8 Sidendreng Rapang. Kabupaten Pangkep. Pelaksanaan pengabdian di Kabupaten Pangkep berupa kuliah kerja nyata pembelajaran masyarakat atau KKN PPM. Sosialisasi program kerja dilaksanakan di kantor Desa Bontomanai, Kecamatan Labakang. Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah setempat, berbagai elemen masyarakat, dosen pendamping lapangan, dan mahasiswa KKN PPM. Kegiatan pengabdian yang dilakukan berupa penerapan jamban tripikon dan teknologi filtrasi pada pemukiman rawan banjir di Kabupaten Pangkep. Adapun kegiatan pengabdian lainnya berupa PKM Pondok Pesantren Wisata Al-Quran yang memberikan bekal keterampilan membuat kerajinan bagi santri pondok pesantren. Kabupaten Sopeng. Pembukaan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Sopeng dilaksanakan di ruang pertemuan Kelurahan Kaca, Kecamatan Mario Riawa. Utama dari kegiatan ini yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Bahrani Rauf MT. Jadi di Kecamatan Mario Riawa, Kelurahan Kaca, ini merupakan tempat pengabdian ke-7 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Makassar. Sebanyak 10 judul pengabdian telah dilakukan, seperti pembuatan kerajinan dari limbah plastik, pembuatan bonsai dari akar pohon dengan daun imitasi, pembuatan rumah kakus dan comberan, pembuatan mesin pemipil jagung, kerajinan dari kain perca, dan pembuatan mesin parut kelapa yang efisien dan praktis.
Dalam kegiatan ini juga telah dilakukan penandatanganan MOA dengan sejumlah kepala sekolah dan pemerintah setempat.